Gereja udah kayak klub, mati lampu, terus lampu sorot, jenggrang, 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 jenggrang. Kenapa gereja nge-push tentang persembahan, tentang domba harus banyak, tentang sosialisme yang hebat dan ajaib, lalu mati lampu, pakai lampu kayak diskotik. Saya aja belum pernah masuk diskotik, saudara, seumur hidup saya. Untuk malam ini, sekali lagi, terima kasih untuk Yesus yang kau berikan bagi kami. Pemberian yang terbesar dan terhebat yang pernah kami terima daripada Engkau, Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau taat sampai di kayu salib bagi kami. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Malam ini Allah Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Kuasai hati pikiran kami. Bawa kami masuk dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami membutuhkan urapan-Mu. Kami membutuhkan pencerahan yang datang daripada Engkau tentang firman-Mu yang benar. Karena Engkau sendiri yang sangat mengetahui siapa pribadi Kristus yang sebenarnya. Wahyukan tentang Kristus kepada kami melalui urapan-Mu, melalui kuasa-Mu dalam hidup kami. Beri keberanian kepada Esther untuk memberitakan firman-Mu. Dan ulurkan tangan-Mu untuk melakukan tanda-tanda heran dan ajaib kepada seluruh peserta Zoom dan siapapun yang menonton video ini, Tuhan. Di dalam kelompok bertumbuh bersama ini, pengurapan dan kuasa Allah turun atas kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, saya ingin cerita, lebih 10. Satu hari, saya baca satu artikel. Tapi ketika saya baca satu artikel itu, rasanya itu artikel untuk saya. Rasanya itu artikel untuk saya. Artikel ini menceritakan tentang seorang anak perempuan, usianya lupa saya umur berapa tahun. Dia sepertinya mati dan dia dibawa kepada satu tempat. Nah, satu tempat itu adalah tempat di mana lautan api itu menjilat-jilat. Dan dia datang dari atas, turun, dan dia sedang terjun ke dalam jurang yang penuh dengan api itu. Yang apinya menjilat-menjilat dan dia mendengar lolongan yang sangat besar, yang sangat keras. Namun tiba-tiba ada satu tangan yang menyelamatkan dia. Yang kebayang saudara ya, yang tadinya udah mau nyemplung, diselamatkan oleh satu tangan dan dia bawa ke atas. Tapi dia betapa kagetnya dia ketika satu tangan itu adalah tangan yang terpaku di atas kayu salib. Tangan yang mengambil dia dari jurang maut itu adalah tangan yang sama ketika dia sudah ada di atas bukit itu, adalah seseorang yang tergantung di atas kayu salib dengan mukanya yang tidak berbentuk, darah di mana-mana, dan dia terkulai. Dan dia bilang begini, aku di atas kayu salib untuk menyelamatkan engkau. Aku tergantung di kayu salib. Aku terluka. Aku menanggung seluruh kehinaanku untuk menyelamatkan engkau, agar engkau tidak masuk di dalam api kekal itu. Itu cerita itu seperti sebuah godam dalam hati saya, dan itu akan mengingatkan saya tentang mengapa Yesus mati buat saya. Saya tahu tentang hal itu dari sejak saya kecil. Yesus mati di kayu salib, saya tahu. Tapi arti kematian yang sebenarnya, untuk apa Yesus mati, itu seperti apa ya? Seperti satu kalimat-kalimat itu numpuk di depan muka saya dan membuka pikiran saya. Kenapa saya ada hari ini, untuk apa? Bahwa saya sangat dikasihi Tuhan dan saya sangat diinginkan Tuhan, sehingga dia rela tergantung di atas kayu salib untuk saya. Saudara bayangkan ya, ini saudara sedang nyemplung ke sini. Nah, saudara kebayang nggak? Saudara sedang nunggu giliran masuk ke api itu.
Api itu menjilat-jilat dari bawah dan terdengar lolongan, jeritan, umpatan, dan lain sebagainya. Dari bawah itu. Dan wanita ini mendengar dan melihat ketakutan yang sangat luar biasa menghinggapi perempuan itu. Ketika dia sudah terjun seperti itu tuh, yang ke nomor 2 apa nomor 3, dia sudah terjun ke bawah, ada satu tangan yang mengambil dia dan dibawa naik ke atas. Setelah pemandangan ini, bukannya dia mencari siapa yang menyelamatkan dia, dan dia lihat seseorang di kayu salib. Saya ingin membawa saudara ke Taman Getsemani lalu ke Golgota. Mengapa dia ada di sana? Dan saya ingin menceritakan sesuatu mungkin yang tidak pernah kita pikirkan. Selama ini kita berpikir ya memang Yesus mati bagi kita untuk menyelamatkan kita, selesai. Tapi saya ingin menyampaikan, menggali lagi apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Saya ingin menceritakan kepada saudara apa yang dia buat bagi kita. Kita compare dengan apa yang kita alami. Sehingga kita punya respect dan menghargai akan salib Kristus. Mari saya bawa saudara ketika Yesus ada di Getsemani. Berapa kali dia berdoa di situ? 3 kali. 3 kali dia berdoa. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia tahu dia akan disesah. Dia tahu dia akan ditelanjangin. Dia tahu dia akan dipukuli. Dia tahu semuanya itu. Hatinya takut. Karena dia manusia. Dan jangan lupa, Yesus punya kehendak bebas. Jangan lupa, Yesus punya kehendak bebas. Dia bisa memutuskan, aku nggak mau Tuhan. Yesus punya kehendak bebas. Dia bisa berkata tidak kepada kehendak Allah. Yang nomor 2, Yesus punya seluruh kekuasaan di dalam dirinya untuk menolak di kayu salib. Yesus punya kekuasaan penuh di dalam dirinya. Para malaikatnya, tentara-tentara surga bisa diperintahkan oleh Yesus untuk menangani salib. Dia bisa. Bukan dia nggak bisa. Tapi saudara tahu, waktu di Taman Getsemani, seorang Yesus yang penuh tanda-tanda heran dan mukjizat, yang di dalam dirinya penuh dengan pengurapan daripada kuasa Roh Kudus, penuh dengan hikmat Allah, penuh dengan kekuatan-kekuatan ilahi. Dia tahu satu tujuan ilahi kenapa dia ada di bumi. Kenapa dia dilahirkan dan kenapa dia harus melayani selama 3,5 tahun. Untuk menyelesaikan kehendak Bapaknya. Untuk taat kepada Allah. Di Taman Getsemani, dia berdoa sampai 3 kali. Di ujungnya dia bilang gini, kalau boleh Tuhan, lalukan cawan ini. Penderitaan yang sedemikian besar yang saudara lihat di film tadi, itu hanya film, bukan yang sebenarnya. Penderitaan, dia tahu akan menanggung penderitaan sebesar itu. Dan saudara tahu, dia harus ditelanjangi. Ada nggak saudara yang mau ditelanjangi, dipukulin, dijadiin tontonan dari jam berapa sampai jam berapa? Itu sangat-sangat dipermalukan, saudara. Jadi tontonan umum. Dalam kondisi disalib, sementara catat baik-baik. Sementara dia punya kuasa. Dia punya kuasa untuk menghentikan seluruh penganiayaan yang terjadi atas dirinya oleh para serdadu-serdadu. Dia punya kuasa. Kalau saya lagi disiksa, saya nggak punya kekuasaan. Saya nggak punya kekuatan untuk melawan perempuan. Saya nggak punya kekuatan. Dan saya bukan tipe orang yang suka ngelawan kalau dianiaya. Tapi beda dengan Yesus.
Dia punya kekuatan. Dia punya kuasa supranatural untuk melawan setiap penganiayaan yang terjadi dalam dirinya. Tapi dia memilih untuk diam. Itu yang hebat. Dia memilih untuk diam dan dia memilih untuk mematikan, membelenggu kekuatannya. Bayangkan saudara, dia membelenggu kuasa yang ada dalam dirinya. Karena cinta kepada saudara. Karena mengasihi saudara. Dan dia taat kepada Bapa. Dan dia taat kepada Bapa. Sesuatu yang besar dilakukan Yesus di atas kayu salib. Kalau saudara bisa menaruh kematian Kristus sedemikian rupa sebagai sebuah momentum besar, apa yang dia lakukan dalam hidup saudara? Lebih daripada istri kita, lebih daripada suami kita, lebih daripada anak kita, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu akan membuat saudara dan saya bisa mencintai dia tanpa akhir. Apapun kondisi saudara, kesulitan seperti apapun yang saudara alami, penganiayaan yang seperti apapun yang saudara alami, saudara memiliki ketahanan mental dan iman untuk tetap mengasihi dia. Saudara nggak bakal bisa kayak Yoyo lagi. Dulu saya kayak Yoyo. Tapi ketika Allah membukakan hal yang seperti ini melalui kesaksian anak muda ini, anak perempuan ini, di situ saya nggak jadi Yoyo lagi. Sesulit apapun situasinya, saya teringat bagaimana saya diselamatkan dari api neraka itu. Harusnya saya masuk ke neraka api kekal loh saudara. Kekal selama-lamanya saya ada di dalam api neraka, katak gigi, ulat yang nggak pernah mati, api yang nggak pernah mati, itu adalah tempat saya. Tapi tempat itu digantikan oleh Yesus. Dia lakukan segala sesuatunya sebelum saya lahir untuk mengambil saya dari neraka dan mendudukkan saya di surga. Itu sesuatu yang nggak pernah bisa dibeli. Itu terlalu mahal bagi saya. Itu terlalu mahal bagi saudara. Sehingga saudara menghargai karya Yesus nggak murahan. Karya Yesus di kayu salib itu sangat mahal. Ketika saudara bisa, coba saudara renungkan lagi firman ini, saudara renungkan, saudara nonton lagi bagaimana Yesus di Taman Getsemani, dia menyelamatkan saya yang seharusnya saya dari api neraka, katak gigi, disiksa siang dan malam. Ada ulat yang nggak pernah mati keluar dari dalam tubuh kita, ada belatung yang nggak pernah mati keluar dari tubuh kita. Coba bayangin, apinya nggak mati. Kita di Batam yang 37 aja kita udah jerit-jerit panasnya kayak apa. Bagaimana di neraka, saudara? Ketika saya masuk, sudah mau sampai ke neraka, ada satu tangan yang mengambil saya dan menyelamatkan saya. Dan saya lihat tangan itu adalah tangan Yesus yang ada di kayu salib. Seperti yang tadi kita lihat. Terlalu mahal apa yang dia kerjakan dalam hidup saya, saudara dan saya. Kalau saudara bisa merenungkan firman ini, saudara akan mau ngambil satu keputusan. Saudara akan sanggup untuk mengasihi Yesus. Di segala musim hidupmu. Karena itu kekuatannya. Cintanya itu adalah kekuatan kita. Kasihnya itu kekuatan kita. Pengorbanannya yang dia lakukan, dia punya kuasa, tapi dia membelenggu kuasanya sendiri, nggak mau melawan, nggak mau menyatakan siapa dirinya. Dia seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Demi siapa? Demi saya. Dan itu akan membangkitkan cinta saudara kepada Allah. Dan hal yang kedua, saya entah kapan, saya berpikir selama seminggu kemarin kan kita nggak Zoom. Saudara tahu nggak? Saya terus berpikir satu hal seperti ini. Sejak kapan gereja bergeser? Dari seluruh Alkitab, perjanjian baru, tidak ada yang menyatakan kemakmuran. Tidak ada yang menyatakan seorang Kristen itu akan baik-baik saja.
tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami masalah, tidak mengalami penyakit, semua enak. Nggak ada. Saya mencoba mencari dan mencari. Saya dengerin khotbah orang, saya dengerin khotbah. Mungkin saya yang salah. Alkitab tidak mencatat tentang hal itu. Bahkan para rasul, khususnya Rasul Paulus, aku tahu artinya kekurangan. Aku tahu artinya kelimpahan. Dan Rasul Paulus, berapa kali aku akan karam kapal? Berapa kali aku disesah? Isinya penderitaan, 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 dan penderitaan. Demi nama Yesus, bukan penderitaan yang dicari karena kita ya. Karena dosa kita, karena kita cari gara-gara sendiri itu kita masuk dalam dosa, bukan. Di seluruh Alkitab ini Tuhan menyatakan bukan secara jasmani, keamanan, kenyamanan, kelimpahan, bukan. Tapi kalau saudara diberikan kelimpahan, kekayaan, itu anugerah. Dan Tuhan punya maksud dengan berkat yang Allah berikan kepada saudara. Itu bukan untuk dihabiskan buat dirimu sendiri, tapi untuk kerajaan Tuhan. Tuhan punya rencana. Saya berpikir sejak kapan kekristenan bergeser? Awalnya adalah sangat tradisional. Entah tahun kapan bergeser menjadi gereja mall. Lalu bergeser lagi menjadi apa? Klub. Night club nggak ada, sekarang ditutup-tutupin. Gereja udah kayak klub. Mati lampu. Terus lampu sorot, jeng-jeng. Atraksi di depan, bukan nggak boleh. Kekristenan kita dari timur, bukan dari barat. Kristen adanya dari timur tengah, dari Yerusalem. Kita adopsi yang mana? Roh yang mana yang sedang kita adopsi? Halo. Kenapa gereja nge-push tentang persembahan, tentang domba harus banyak, tentang sosialisme yang hebat dan ajaib, lalu mati lampu, pakai lampu kayak diskotik? Saya aja belum pernah masuk diskotik, saudara, seumur hidup saya. Saya belum pernah masuk diskotik. Tapi satu hari saya ke Jakarta, saya masuk ke satu gereja, pikir yang dekat hotel. Oh, saya pusing banget. Ini kok kenapa ada diskotik di gereja sini ya? Mungkin saya kampungan ya. Saya kaget tuh, saudara. Gelap gulita tiba-tiba. Habis itu jung, itu lampunya tuh main kerap-kerip lampu di kota. Bukan di dalam gereja, kerap-kerip lampu di gereja. Bukan bisa nyembah, sakit kepala. Mungkin norak ya. Saya nggak pernah masuk night club. Saya nggak pernah masuk diskotik, jadi nggak tahu. Saya nggak bisa konsentrasi, saudara. Kenapa penyembahan harus dibuat sedemikian rupa biar kita bisa nyaman menyembah? Kebayang nggak Rasul Paulus? Kebayang nggak Petrus? Waktu di penjara, dibelenggu, dia bisa nyembah. Mana ada lampu kerlip lampu di kota? Nggak ada. Dia bisa nyembah tuh. Penyembahan dari luar apa dari dalam? Halo? Kapan gereja bergeser? Alkitab mengatakan, hendaklah engkau tidak sama dengan dunia ini. Tetapi kenapa gereja mirip-mirip dengan dunia? Kalau nggak mirip, nanti nggak disebut keren. Nggak disebut gereja kekinian, gereja wow. Dulu kan gereja mall yang laku. Sekarang gerejanya harus kekinian, harus ngikutin anak muda. Kayak apa yang nggak tahu lah saya juga. Gereja sudah bergeser dari kebenaran yang sejati. Penyembahan datang dari dalam, bukan dari luar. Dari kasih saudara kepada Tuhan. Apa yang saudara sedang pikirkan tentang Tuhanmu? Apakah karena nggak ada lampu tuh saudara nggak bisa nyembah? Habis kalau nggak dimatiin lampunya, kita jadi nggak bebas nyembah sih. Kan kita kan intim. Kalau intim kan mesti gelap-gelapan. Hah? Nah, di surga gelap apa terang sih? Maaf ya. Saya greget tau nggak, selama seminggu tuh udah kepengen ngomong gitu. Tapi karena badannya sakit, ya udahlah. Saya sama-sama Tuhan, kenapa bergeser sampai jauh banget gereja itu. Dan yang kedua, pengajarannya aneh bin ajaib.
Betul-betul aneh. Untuk menyembah Tuhan harus ada prosesi, harus ada medium, harus ada alat yang menyatakan gini loh, kalau Tuhan mau datang tuh lewat ini dulu, baru ke kita gitu. Kalau nggak ada mediumnya, nggak ada ini, nggak bisa ngalamin kuasa Allah, nggak bisa ngalamin hadirat Tuhan. Wah, terus Yesus mati di kayu salib buat apa dong? Betul? Yesus mati buat apa? Tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah, buat apa? Ngapain bawa-bawa lagi kemenyan? Buat apa? Kenapa kita membuang salib yang sudah dia lakukan? Menggantikannya dengan hal-hal yang nggak penting. Itu yang membuat kita nggak bisa bertahan di dalam penderitaan. Itu yang membuat kita tidak bisa menyembah dari roh, dari dalam. Tapi penyembahan kita selalu harus didasari daripada apa yang ada di luar. Kalau musiknya enak, kita bisa nyanyi, bisa nyembah. Kalau WL-nya bagus, wah dia mah nggak naik mau kemana? Naik tangga. Wah WL-nya nggak naik, nggak enak. Kalau WL-nya si A, si B biasa naik. Betul? Oh nggak ngerasa hadirat Tuhan, nggak merinding. Aneh bin ajaib. Saudara, saya cuma mau kasih tahu sama saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ini COVID. Ini betul, saudara. COVID ini sesuatu yang real. Dan dampaknya sangat luar biasa. Kehancuran yang akan terjadi melimpah seluruh bumi itu real, nyata. Dan kita harus hidup bersama dengan COVID. Dan kita bisa survive dengan COVID, seperti penyakit virus lainnya yang dulu, yang mendahulunya. Tapi kita kan harus bertahan melalui pandemik ini. Akibat dari pandemik ini, apa yang harus kita lakukan? Kondisi ekonomi morat-marit, segala sesuatunya kacau. Seluruh tatanan itu rusak melalui COVID ini. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus bisa survive, harus bisa menang, harus bisa menjadi seseorang yang memang Allah inginkan di zaman sulit ini? Itu kan pertanyaannya. Ada banyak orang di luar sana lebih sulit daripada saudara. Dan gereja menawarkan berkat. Gereja menawarkan jalan keluar dengan cara-cara menggantikan nama Yesus. Kalau saudara melakukan ini, pakai ini, penyembahannya pakai ini, maka saudara akan diberkati. Saya dapat SMS atau WA dari orang, mari kita proklaim. Bulan Oktober ini untuk proklaim, untuk begini, saya nggak buka. Agar kita menjarah kemenangan, kita menjarah apa. Saya nggak usah dijarah, saya nunggu bagian saya yang terbaik dari Tuhan tuh. Waktu tidur saya udah dapat, kok ngapain saya menjarah-jarah lagi? Saya nggak perlu menjarah. Ada bagian saya yang sudah Tuhan tentukan. Asal kita hidup benar, kita nggak bakal dibikin malu. Cuma satu, saudara, hati-hati dengan pengajaran di luar sana. Semuanya seolah-olah memberikan jawaban kepada saudara. Saudara harus lakukan ini, saudara harus lakukan ini, saudara harus lakukan ini, maka saudara akan diberkati. Doamu akan lebih dijawab. Pakai tudung doa. Saudara harus pakai tudung doa. Biar apa? Biar lebih dijawab. Biar lebih diberkati. Biar lebih mengalami hadirat Allah. Terus kalau yang nggak pakai tudung gimana? Nggak. Terus tahun-tahun lalu yang sebelum sekarang mode fashionnya pakai tudung, terus yang kemarin-kemarin itu nggak didengar. Ayatnya di mana? Jangan main comot ayat. Itu ada satu kemarahan di dalam roh saya. Tuhan, kalau boleh Tuhan, hentikan permainan mereka. Gereja harus dibawa kepada kebenaran firman yang siap untuk menderita bagi Tuhan. Harus kembali kepada inti daripada firman. Orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, itu di Lukas, setiap hari. Menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri itu menyangkal keinginan pribadi kita, kehendak pribadi kita. Setiap hari. Dan memikul salibnya. Salibnya salib saya. Salib kita. Lalu,
Di Matius dibilang begini, siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Menuruti. Berarti kalau saudara dengan sukarela sudah mengikut Yesus, menyangkal dirimu, menyerahkan kehendak bebasmu, untuk melakukan firman Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi aku adalah orang yang menuruti firmanku. Menuruti firmanku adalah orang yang mematikan atau menyerahkan keinginan pribadi kita kepada Tuhan dan melakukan kehendak Kristus. Saudara menangkap nggak? Kalau saudara setiap hari menyalipkan keinginan daging saudara, kehendak saudara, menundukkan kehendak saudara kepada Tuhan, untuk saudara melakukan firman Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan firmanku, yaitu orang yang tunduk kepada kehendak Allah. Saudara susah nggak untuk tunduk kepada kehendak Allah? Enggak, karena itu menjadi gaya hidup. Karena saudara yang mengikut Kristus harus menundukkan dirinya, menundukkan kehendaknya. Itu syarat. Satu, tunduk kepada kehendak Tuhan. Kedua, memikul salibnya, yaitu hidup di dalam penderitaan secara jasmani atau roh. Yang ketiga, baru bisa ikut Yesus. Jangan cuma jadi penyemangat di pinggir lapangan. Jangan. Tuhan Yesus sudah mau datang, saudara. Kita harus siap untuk menderita bagi Kristus. Kalau saudara nggak siap sekarang, ketika kesusahan itu datang, saudara akan kaget. Saudara akan kaget. Ini hari ini firman Tuhan nggak enak banget. Tapi saya harus kasih tahu sama saudara. Saudara harus siap ketika penderitaan datang. Dan saudara harus siap roh saudara, firman yang saudara miliki dengan benar. Karena akan banyak nabi palsu, guru-guru palsu, gembala-gembala upahan yang ngeributin perutnya sendiri. Memiliki kepentingan-kepentingan pribadi yang loba, yang serakah. Yang cari keuntungan untuk dirinya sendiri, untuk hidupnya sendiri. Hati-hati. Saudara harus bisa membedakan mana yang benar-benar asli firman Tuhan, mana yang bukan. Mana pengurapan yang datang dari Tuhan, atau nggak tahu dari mana. Hati-hati. Persoalan yang saudara alami hari-hari ini, masalah yang saudara alami hari-hari ini, karena pandemik ini, saya kasih tahu. Yuk kita compare dengan apa yang Yesus alami tadi di Getsemani. Apa yang Yesus alami di kayu salib. Berapa banyak penderitaan saudara kalau dibandingkan dengan yang Yesus alami. Seujung kukunya pun nggak ada, bukan? Betul? Ngangguk, betul? Persoalan saudara adalah bukan nggak bisa makan. Persoalan saudara adalah yang biasanya dapat 100, sekarang dapat 20. Cukup nggak 20? Cukup. Rasul Paulus bilang ini, cukupkanlah apa yang ada padamu. Semasih ada kesulitan di dalam pandemi ini, cukupkan. Jangan mikirin gimana dapat dia 100 lagi, yang 80-nya itu gimana peluang itu untuk saya dapatkan. Saudara akan pusing. Menyerah. Kalau memang kehendak Tuhan, saudara akan mendapatkan, hari ini saudara 20. Kalau memang kehendak Tuhan, saudara mendapatkan 70, dan saudara akan dapat 50, izinkan dia yang melakukannya. Izinkan Tuhan yang melakukannya. Masih ingat ya saya 55, rancanganmu bukan rancanganku. Kalau Allah memberikan rancangan kepada saudara, di sini rancangannya. Saudara harus ada di lantai 5. Tuhan bilang gini, jalanmu bukan jalanku. Yang Tuhan maksud gini, saudara harus ke lantai 5, jangan cari jalan menurut jalan saudara. Karena jalanmu dengan jalan Tuhan, bedanya jauhnya dari langit ke bumi. Jauhnya segitu. Jadi yang Tuhan mau adalah kamu tunggu Tuhan buka jalan, kasih tahu sama kita, ini loh jalannya, ikutin jalannya. Begitu Tuhan kasih tahu jalannya, saudara jangan bilang gini, tapi Tuhan ini situasinya begini, saudara jadi penasehatnya Tuhan. Nanti Tuhan bilang begini, emang aku minta nasihat kamu? Siapa kamu menasehati Allah? Betul?
saudara lakukan hari-hari ini adalah cari kehendak Tuhannya apa? Gambar besarnya. Lalu minta Tuhan tunjukkan jalanmu. Jalan kecilnya untuk nyampe ke sini dengan cara Allah, bukan caranya kita. Caranya kita. Kalau saudara memaksakan dengan caranya saudara dan saya kasih tahu, nyasar. Saudara akan nyasar. Buang waktu lama lagi, dapatnya enggak. Tapi ketika Tuhan kasih tahu jalannya sama saudara, catat baik-baik. Saya sudah bicara dari pertemuan kemarin. Resiko mendengar suara Tuhan cuma satu. Cuma satu, taat. Sesusah apapun nggak masuk akal kita manusia. Tapi kalau Tuhan bilang itu jalannya, saudara mesti taat. Jadi menurut saya gini ya saudara. Kenapa saudara sangat sulit untuk mendengar suara Tuhan? Cuma satu, karena saudara tidak menaklukkan kehendak pribadimu kepada Allah. Coba satu ayatnya itu dilakukan dulu. Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya, lalu ikut aku. Itu satu dulu. Lakukan dengan benar. Menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tadi sudah saya terangkan apa artinya menyangkal diri. Baru masuk yang kedua. Firman yang kedua adalah, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Berarti menundukkan kehendak kita kepada kehendak Allah juga kan? Sebenarnya perintah yang pertama juga kan? Lalu ayat ini bilang, mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu. Berarti yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah nggak? Dan ketika saudara diberitahukan suara Tuhan oleh Roh Kudus, ini loh jalannya, ini loh rencana Allah dalam hidupmu, saudara nurut. Logika saudara nggak akan berperang dan bergumul dan menjadi penasehatnya Tuhan. Nggak akan. Cuma satu. Nggak ada kamus lain ketika saudara mendengar suara Tuhan. Nurut. Taat. Berani ngambil resiko sesulit apapun. Taat. Seluruh orang-orang yang hebat dan ajaib di dalam Alkitab ini, ketika mendengar suara Tuhan, memiliki resiko. Resikonya apa? Mentaati Allah. Resikonya apa? Dia kehilangan banyak hal. Kehendak pribadinya, kesenangan dirinya. Seluruh orang-orang yang luar biasa itu kehilangan kehendak dirinya. Tapi ingat, siapa yang kehilangan nyawanya, dia akan dapat ganti. Mengganti nyawanya. Siapa yang melepaskan ayahnya dan ibunya, dia akan dapat ganti. Apa yang saudara lepaskan kepada Tuhan, apapun itu, Tuhan bilang akan dapat ganti. Itu dia udah jamin. Saudara akan dapat ganti. Jadi sebenarnya untung apa untung sih? Ketika saudara menyerahkan kehendak bebasmu kepada Allah, dia tahu masa depanmu. Dia tahu saudara hari ini susah, tahu. Tuhan ingin menolong saudara, mau Tuhan ingin menolong saudara. Tapi gini, saudara nggak bisa menargetkan Tuhan harus memiliki segini. Kehendakmu jadi Tuhan dalam hidupku. Tolong kasih tahu jalanmu kepadaku. Tolong. Untuk membuat saudara bisa mencintai Allah, mengasihi Allah tanpa memusingkan gender, cuma satu. Apa yang dia lakukan di atas kayu salib bagi kita, yang seharusnya kita ada di dalam neraka, dia selamatkan kita, dia ambil kita, luputkan kita, dia tanggung sendiri di atas kayu salib. Dia sendiri, Yesus sendiri turun ke neraka. Dia, saya bayangkan, kita yang harusnya masuk neraka, dia masuk neraka untuk ngambil kunci maut. Dia masuk ke neraka, coba bayangkan. Untuk saudara dan untuk saya. Luar biasa kasih dia. Dia yang mencari kita. Dia yang kejar kita. Bukan kita yang kejar dia. Dia yang kejar kita. Dia yang mengasihi lebih dulu sama kita. Cinta Tuhan, pengorbanan Tuhan itu satu modal dasar bagi kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Modal dasar untuk kita bisa taat kepada Allah. Modal dasar bagi
saya untuk bisa melakukan banyak hal, apapun yang Tuhan mau, saya lakukan. Mungkin nggak tahu sejak beberapa tahun belakangan ini, saya menjadi keras kepala. Keras kepalanya gini, kalau Tuhan sudah mau A, saya akan melakukan A. Walaupun seluruh dunia bilang enggak. Walaupun siapa yang di atas saya atau presiden atau bilang apa, ancam saya atau apa saya, lakukan apapun kepada saya tetap akan lakukan apa yang Tuhan mau. Nggak tahu saya sejak kapan begininya, saudara. Tapi yang saya tahu cuma satu hal. Saya harusnya ada di neraka. Saya harusnya dipenuhi dengan belatung, kebayangnya saya paling jijik kan, belatung. Ulet gitu. Keluar masuk dari mata saya, hidung saya, mulut saya. Nggak pernah bisa mati. Jijiknya kayak apa? Dan di sana kan gelap. Kegelapan. Gelap gulita, gelap. Terus disiksa siang dan malam. Apinya nggak mati-mati, coba saudara bayangin. Bau daging kebakar. Bisa bayangin? Saya begitu ngebayangin, saya nggak mau lama-lama. Tuhan, rumah Esa nggak di sini. Itu adalah sebagai dasar cintanya Yesus kepada kita. Untuk membuat kita bisa berdiri di atas cinta Tuhan, untuk kita bisa mencintai Allah. Karena tanpa kasih Kristus, kita tidak bisa mencintai Allah. Tanpa kita tahu pengorbanan Kristus, cinta kita kayak jadi murahan. Kenapa saya bilang murahan? Anak-anak muda akan menggadaikan Yesus demi cinta. Demi seseorang, laki-laki atau perempuan. Murahannya dari mana? Kalau saudara nggak tertanam, nggak mengerti kasih Yesus dalam hidup saudara, saudara akan menggadaikan Kristus. Imanmu kepada Kristus karena uang, kedudukan, atau hawa nafsu. Hati-hati. Kristus mati nggak murahan. Sangat mahal. Mari hargai. Saudara akan bisa menyembah Tuhan langsung take off ketika saudara mengerti kenapa dia lakukan bagi kita. Karena cinta. Terlalu besar. Nggak ada satupun yang bisa menggantikan apa yang dia lakukan bagi kita. Penderitaan saudara nggak seberapa. Kesulitan saudara nggak seberapa. Persoalan yang kita alami hari-hari ini nggak seberapa. Asal kita bisa menyerah kepada Tuhan, bilang begini, Tuhan, aku tahu rancanganmu di sini. Aku nggak tahu Tuhan jalannya harus kemana untuk sampai ke sini. Saudara punya semua rancangan ada di sini, amin. Rancangan Allah tahu, tapi jalannya kan saudara nggak tahu. Saudara nggak bisa, nggak cuma satu, tanya Tuhan jalannya harus lewat mana Tuhan. Biar dia buat jalan dan resikonya kita harus taat. Walaupun reputasimu hilang, walaupun segala sesuatu yang saudara miliki hilang, yang saudara pertahankan harus dilepaskan. Ikuti jalannya, saudara akan sampai kepada apa yang Allah mau. Dan ingat, Allah mengasihi saudara, masa akan dibiarkan saudara kelaparan? Doktrin lama tentang kekristenan harus dikembalikan kepada mereka. Dan mereka bisa mendengar Tuhan. Itu target saya dalam hidup. Bukan target saya, bukan menubuatkan saudara, bukan. Target saya bukan untuk membuat hidup saudara lebih baik, bukan. Target saya adalah bagaimana saudara hidup di dalam kebenaran, tahu tentang kebenaran, dan bergaul karib dengan Allah. Ketika saudara hidup benar, ketika saudara mengandalkan Allah, ketika saudara tahu rencana Allah dalam hidupmu dan tahu jalan Allah untuk mencapai rencanamu, saudara tenang-tenang aja. Tuhan yang mikirin buat saudara, bukan saudara yang mikirin buat diri saudara. Amin. Saya ingin saudara mengerti apa yang ada dalam hati saya sebetulnya. Tapi saya nggak tahu gimana caranya agar saudara bisa menangkap. Tahun depan lebih sulit daripada hari ini. Tapi berita baiknya, kalau saudara mengerti hati Allah,